salli wa sallim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah maghrib dan kajian Rebuan serta jamaah Facebookiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk Facebook atau YouTubiyah? Facebookiyah. Alhamdulillah, akhirnya Rebuan malam Kamis ini saya bisa memenuhi panggilan dakwah di Masjid Khairul Ummi. Karena Rebu itu biasanya rutin saya ini di Masjid Al-Musyawarah. Cuman seringkali benturan dengan pengajian PP. Kalau sudah ada PP sebelum Isya saya tinggalkan. Maka saya punya alasan untuk pindah. Saya pindah karena memang PP itu. Terus bisa untuk ngisi ini sekali-kali. Ternyata ketahuan oleh pengurus Al-Musyawarah. Ya, katanya, "Loh, pindah sini ternyata ngisi di sana atau Ustadz?" Enggak, itu hanya sekali-kali saya bilang itu. Saya enggak mindah, itu kan hanya ya karena Rebu itu tidak bisa diganti, ya sudahlah. Enggak bisa ya? Mungkin ini belum. Coba saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan mengkaji, kalau nggak rutin pun nggak apa-apa, padahal sudah ini. Tetapi ini sebuah kitab yang cukup bagus untuk kita jadikan sebagai, sudah ini tadi ya, sudah gini Pak. Ya. Ikhraj ila iya di situ. Nah, coba mau nggak? Atau mungkin itu salah biru yang hitam mungkin. Dimasukkan yang biru, sudah belum? Coba. Biasanya kadang-kadang gitu. Sudah benar ya? Sudah benar itu. Kamu konektormu punya ini kan? Ya. Pakai konektormu. Ini sudah ini. Oke, kita lanjutkan ya. Ini teknologi sekaligus menjadi fasilitas pengajian malah pengganggu pengajian. Kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Minhajul Muslimin. Ini kitab yang disusun oleh Abu Bakar Al-Jazairi. Beliau adalah guru besar di Madinah, di mana ternyata harus pawangnya pakai ini, Pak. Ya. Buku ini berisi banyak ilmu tentang Islam, mulai dari akidah, adab, fikih, yang nanti kita sesuaikan dengan
alam pikiran Muhammadiyah dan Indonesia. Memang beliau adalah guru besar di Al-Jami'ah fi Madinah Al-Munawwarah. Yang akan kita bahas yang pertama ini adalah bab yang kedua. Kalau bab yang pertama adalah akidah, yang kedua ini adab. Mengapa adab yang kita baca? Nanti tentang akidah kita masuk ke HPT saja. Karena adab itu lebih pantas untuk dijadikan sebagai dasar di dalam melihat dan memahami Islam. Bahkan Imam Malik bin Anas, pemimpin madhab Malikiyah, menyatakan bahwa ketika seseorang belajar akidah dan fikih hendaklah dilandasi dengan adab, agar ketika memahami persoalan-persoalan agama, apalagi akidah fikih yang di situ banyak aliran, di situ ada madhab-madhab, mereka bisa berpikir baik, bertindak dan bersikap untuk tidak menghakimi orang lain. Maka kita mulai dari adab. Meskipun adab dalam kitab ini adalah bab kedua, al-babus tsani fil adab. Bab kedua adalah adab. Selain adab, ada juga akhlak. Kalau adab itu akhlak yang bersifat praktis, kalau akhlak itu adalah ilmu yang bersifat teoritis. Dan di dalam Tarjih Muhammadiyah juga dibagi. Kemarin Munas itu kita sudah membahas akhlak yang bersifat filosofis atau teoritis. Dan kemudian yang akan datang baru kita membahas akhlak secara praktis atau adab. Nah, kita akan masuk pada bahasan yang pertama, al-faslul awwalu, pasal 1, adabun niyati, adab niat. Bapak Ibu rahimakumullah, ini sekaligus membaca kitab ya. Tapi sayang ini kitab putih. Bukan kitab kuning tapi kitab putih. Warnanya sudah putih ini. Karena sudah hilang kuningnya ya. Tapi kalau tanpa harokat di rumah ada yang kuningnya. Ini edisi putih. Jadi Qiraatul Kutub yang kitab yang putih bukan kuning. Saya baca saja biar nanti kita paham satu persatu. Yu'minul muslimu bikhatri sya'nin niyah. Orang muslim itu yakin tentang pentingnya persoalan niat. Bahkan kalau kita baca seluruh kitab hadis, mulai dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian kitab Sunan, baik Tirmidzi, Nasai, ya, Abu Dawud, Ibnu Majah, beberapa kitab Sunan, juga Musnad Ahmad menempatkan hadis niat ini nomor 1 karena begitu pentingnya niat. Ya. Jadi orang Muslim itu beriman, meyakini tentang besarnya persoalan niat. Wa ahammiyatiha lisairi a'malihi ad-diniyati wad dunyawiyah. Kebaca nggak dari sana Pak ya? Kalau nggak baca anggap saja bacalah ya. Dan pentingnya niat itu bagi seluruh amal keagamaan diniyah maupun amal keduniaan. Jadi niat itu ternyata bagi seorang mukmin itu sangat besar artinya dan pentingnya, urgensinya bagi dia, kaitannya dengan seluruh amal perbuatannya, baik amal perbuatan yang terkait dengan agama, diniyah keagamaan maupun dunyawiyah keduniaan. Mengapa?
Niat itu bukan hanya terkait dengan amal ibadah yang berkaitan dengan ubudiyah agama seperti sholat, puasa, haji, tetapi niat juga terkait dengan duniawiyah, termasuk mau bekerja, ya, silaturahim, mau pergi musyawarah dan yang lain-lainnya, itu masalah duniawiyah. Tapi mengapa juga terkait dengan niat? Sebab jami'ul a'mali tatakayyafu biha. Sebab seluruh amal seorang muslim, seluruh amal baik keagamaan maupun keduniaan, itu harus baik dalam urusan agama atau ibadah maupun dalam urusan dunia atau muamalah. Watasihu, dan amal itu bisa sah, sahih, benar. Watafsudu, atau rusak, itu tabaan laha, karena tergantung niatnya. Jadi yang pertama, niat itu penting dan sangat besar artinya bagi amal seorang mukmin, itu karena seluruh amal kita akan diterima Allah tergantung niat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata niat itu memiliki fungsi menguatkan atau melemahkan perbuatan. Jadi orang itu kalau niatnya itu benar karena Allah, maka dia akan kuat di dalam melaksanakan amal itu. Misalnya saya beri contoh adalah menikah. Saya ada anak kecil ini ya, nggak apa-apa, bekerja sajalah. Bekerja, kita berangkat pagi, pulang sore. Kalau niatnya itu adalah mencari duit, atau niatnya hanya untuk menyenangkan majikannya, atau niatnya hanyalah agar bisa jalan-jalan, maka itu sangat lemah. Gimana lemahnya? Maka ketika itu tidak tercapai akan ngelokro, ternyata nggak dapat duit, kecewa, sia-sia. Ya toh Bu? Ibunya ada 4 ya. Kalau kita bekerja niatnya itu untuk ABS, asal Bapak senang misalnya, ternyata sudah bekerja bagus, tidak diterima sesuai dengan ekspektasi harapan kita kecewa, ngeruku. Tapi kalau niatnya karena Allah, maka itu menguatkan, karena yang kita cari itu bukan sekedar bayaran, bukan sekedar apresiasi, tetapi yang kita cari adalah pahala dari Allah. Bukan berarti kita kemudian tidak mau yang lain, tetapi dengan kita niatkan karena Allah, itu sangat memberikan motivasi, dorongan kita untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Karena yang kita cari adalah ridho Allah. Itu tad'afu fataqwa, bisa menguatkan dan melemahkan. Yang ketiga adalah niat itu tasihu wa tafsudu. Niat itu memberikan pengaruh kepada amal itu benar atau rusak. Jadi kalau kita itu beramal karena Allah, maka amalan itu menjadi sah dan kita bisa pertanggungjawabkan, nanti kita tanyakan kepada Allah, ya Allah, dulu saya beramal ini dan saya ikhlas kepadamu. Itu sah. Tapi kalau amal dunia, ini dunia, apalagi kalau ibadah sholat, puasa dan lain-lain ya, ini dunia saja. Tapi kalau kita bukan karena Allah datang bekerja atau berbuat sesuatu, bukan karena Allah, kita katakan, ya Allah, saya itu sana kemari untuk mencari kehidupan, kok saya tidak mendapatkan apapun dari Engkau ya Allah. Allah menyatakan, karena apa engkau mencari itu?
karena cinta saya pada istri saya, mintalah pada istrimu. Karena apa? Karena saya ingin hidup layak, maka mintalah pada dirimu kehidupanmu. Karena engkau tidak melakukan itu karena aku. Maka amalan yang kita lakukan sia-sia, tidak ada pahalanya. Tafsudu, rusak, karena nggak ada niat. Maka niat itu sangat penting. Ada 3 ini fungsi dari niat. Wa imanul muslimi hada, dan keimanan seorang muslim ini, keyakinan muslim seperti ini, bidaruratin niyati, tentang pentingnya atau butuhnya niat, likulil a'mali, bagi seluruh amal perbuatannya, wa wujubi islahiha, dan kewajiban untuk memperbaiki terus niat itu, mustamidun awalan min qaulillahi ta'ala, yang pertama adalah karena berdasarkan firman Allah Ta'ala. Jadi pentingnya niat ini bukanlah pendapat seseorang, bukan pernyataan ulama, tetapi ini firman Allah Ta'ala tentang pentingnya niat. Bapak Ibu sekalian, silahkan sambil makan minum ya, agar tidak ngantuk. Karena kalau sudah musim dingin begini ini, bawaannya ingin tidur. Bagusnya dikasih jagung gini ini Pak Yati. Biar oh, panas kok nggak apa-apa ya. Tapi kalau makan ini satu langsung malah lelap ini. Karena sambil kenyang ya. Jadi yang pertama tentang niat ini tidak lain, dasarnya adalah Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah kita hafal ini surat Al-Bayyinah ayat berapa? Ayat 5 ya. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka semua diperintah illa liya'budullah, kecuali menyembah Allah, mukhlisina, dengan ikhlas, lahu, kepadanya, ad-din, tunduk penyerahan diri secara total. Jadi Allah memerintah orang-orang yang beriman, wa ma umiru, dan tidaklah mereka orang yang beriman itu diperintah kecuali agar ketika menyembah Allah itu ikhlas hanya karenanya. Kata-kata ibadah liya'budullah itu bukan hanya menunjukkan ibadah dalam arti mahdoh, sholat, puasa, bukan. Tapi seluruh amal kita, seluruh apa yang kita lakukan bagi seorang mukmin adalah ibadah dalam arti umum. Jadi kita ini ibadah, apalagi mencari ilmu ya, hujan-hujan datang ke masjid, nah, ini kan ibadah. Tetapi niatnya harus benar. Mukhlisina lahuddin, kita kosongkan semuanya. Saya kemarin membuka YouTube itu bagus. Bagusnya itu bukan karena judul bukunya, tetapi cara pandang dia. Kayaknya dia tidak terlalu memahami tentang Islam, tetapi klik dengan ini. Judul bukunya adalah 30 hari lunas hutang. Itu di YouTube. Kok ada hutang apa ini? Terus YouTube-nya itu kemudian coba saya dengarkan, saya lihat. Ada yang menarik itu apa? Langkah-langkahnya itu loh. Jadi saya cuma baca dari sampai nggak selesai, cukup lah. Dia punya pengalaman menarik, hutang buku. Kalau Bapak Ibu punya hutang, saya kira perlu baca itu. Nanti dibuka di YouTube itu ya. Kalau ingin lunas hutangnya. Jadi mengendap, ikhlas. Karena itu maka seluruh amalan, kalau kita ingin hidup ini adalah bahagia, maka ikhlas tadi itu. Bapak Ibu rahimakumullah, seseorang bahagia itu bukan apa yang dia dapatkan, bukan. Karena dapat apapun
dari luar belum tentu orang itu bahagia. Tetapi bahagia itu adalah dia bisa menikmati dan menerima apapun yang terjadi, yang dia dapatkan. Itu yang namanya bahagia. Dan itulah namanya ikhlas itu. Ya. Ikhlas itu adalah menerima apa yang diberikan kepada kita, sekaligus kemudian kita lakukan tidak lain dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lah amal ini ya, oleh Allah Subhanahu wa taala kita diperintah tidak lain adalah ikhlas karenanya. Wa qaulihi subhanahu, juga firman Allah taala di dalam surat Az-Zumar ayat 11, Kul inni, katakan hai Muhammad, inni umirtu, sesungguhnya aku diperintah, an a'budallah, agar menyembah Allah, mukhlishan lahuddin, ikhlas dan tunduk merendahkan diri hanya kepadanya. Kata din itu dari kata dana, ya dinu itu adalah menghinakan diri, merendahkan diri, tunduk kepadanya. Kata din. Wasanian yang kedua adalah min qaulil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua ayat, bahkan ada satu ayat yang lain dalam surat An-Nisa, enggak dimasukkan di sini, tapi enggak sebut langsung mukhlishon, tetapi secara enggak langsung. Di situ Allah berfirman, wa may yuhajir ilallahi wa rasulihi tsumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'alallah. Ayat berapa itu, Mas? Surat An-Nisa. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian di tengah jalan ia diambil oleh Allah, oleh malaikat menuju kematian, faqad waqa'a ajruhu 'alallah, sudah dicatat pahalanya di sisi Allah. Jadi baru niat ini, baru mulai mau hijrah, belum sampai Madinah. Tetapi sudah mulai ada niat di situ, sudah faqad waqa'a ajruhu 'alallah, sudah dicatat pahalanya di sisi Allah. Makanya kita harus punya niat, keinginan, azam itu yang baik. Tidak dilakukan pun sudah dapat pahala. Begitu, ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang karena terhalang oleh hujan tidak bisa hadir ke masjid ini. Biasanya penuh nggak Pak Saidi? Sedang daring kok ini malah luring. Saya bilang di masjid Pak Sayuti itu nggak ada COVID di sana, sehingga nggak apa-apa di sini, nggak penuh-penuh ya. Jadi mungkin ada yang mau ke sini nggak jadi karena akan dicatat seperti apa yang diniatkannya. Bapak salah niat. Makanya ulama-ulama Syafi'iyah itu kemudian melafatkan niat dengan penekanan di akhir lillahi ta'ala. Jadi yang penting lillahi ta'alanya itu untuk menekankan bahwa kita beramal itu jangan karena yang lain, tapi hanya karena Allah ta'ala. Lalu sabda Nabi yang lain, innallaha la yanduru ila suwadat Allah, wa innama yanduru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang dilihat Allah adalah hatimu dan amalmu. Fanadru ilal qulub, yang dimaksud melihat hati adalah nadrun ilan niyah, melihat niatnya. Jadi niat kita itu apakah karena Allah atau karena yang lain. Karena itulah maka dalam hidup ini kita harus selalu tajdid dunia, bukan hanya tajdid milik Muhammadiyah itu ya. Tajdid, tapi tajdid dunia, niat kita harus terus ya. Jangan sampai kita itu salah niat karena nggak ada maknanya. Ya, hidup kita salah niat itu akhirnya tidak akan mendapatkan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah yang dilihat itu adalah niatnya atau hatinya? An-niyatu hiyal ba'itsu 'alal amal. Karena niat itulah yang membangkitkan amal. Waddafi'u ilaihi, dan mendorong kepadanya. Karena itu niat oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya dikatakan
an-niyatu huwal qasdu fahuwa fil qalbi wa yaktarinu bil amal. Kata Imam Nawawi bahwa niat itu adalah al-qasdu, itu maksud keinginan yang itu ada di dalam hati. Fahuwa fil qalb, qulub ini. Fahuwa yaktarinu bil amal. Biasanya niat itu adalah sesuatu yang mengiringi amal. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, maka niatnya harus jelas. Karena itu akan membawa kepada kekuatan dari amal itu. Al-ba'itsu alal amal, dia akan membangkitkan perbuatan. Niat itu akan membangkitkan perbuatan dan mendorongnya. Jadi tadi yang dikatakan niat itu fatakwa wa tad'af. Niat itu bisa memberikan kekuatan sekaligus melemahkan. Karena itu maka ketika yang merebut Konstantinopel itu ketika berangkat kapal-kapalnya dibakar itu. Al-Fatih ya kalau salah. Muhammad Al-Fatih. Dia mengatakan bahwa di depan kita adalah musuh, di belakang kita laut. Kita nggak bisa kemana-mana lagi itu. Sekarang, apa mau lari kemana? Sekarang adanya adalah menang atau mati syahid. Iskariman aumut syahidan, hidup mulia atau mati syahid, kan begitu. Itu untuk mengorbankan niat agar niat itu tidak salah. Orang yang leda-lede biasanya salah niat, ya. Tidak kuat niatnya di dalam melakukan sesuatu. Walam ya'malha, tetapi dia tidak melaksanakannya. Mana tadi? Kutibat lahu hasanatun, maka ditulis satu kebaikan. Dia mau melakukan niatnya, mau melakukan kebaikan, ternyata tidak bisa melakukannya, maka sudah ditulis satu kebaikan. Enak ya, niat saja terus. Niat tapi niatnya nggak dilakukan. Insya Allah, mana Pak Insya Allah? Indonesia apa Arab ini? Karena Insya Allah Indonesia katanya kalau hanya dengan keinginan yang baik saja, kanal amalu solihan, dia sudah mendapatkan amal soleh, yasbutu bihil ajru, yang dia mendapatkan pahala, wa tahsulu bihil matsubatu, dan menghasilkan pahala atau mendapatkan ganjaran di sisi Allah hanya dengan keinginan soleh, keinginan baik saja. Karena itulah maka di dalam Islam kita dianjurkan agar senantiasa berpikiran baik dan berkeinginan baik. Kenapa? Setiap pikiran yang baik dan keinginan yang baik itu akan kembali kebaikan kepada diri kita. Orang yang punya pikiran atau husnudzon istilahnya baik, maka dia akan berperilaku baik. Dan niat yang baik, perilaku yang baik, keinginan yang baik itu akan berpengaruh, akan membawa kepada pahala. Gitu ya. Wadzalika li fadilatin niyatis sholihah. Hal ini karena keutamaan niat yang benar. Jadi niat kita harus benar. Karena itu maka di dalam adab dalam Islam yang pertama dibahas itu adalah niat, karena pentingnya niat. Wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, juga dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nasu arba'atun, manusia itu ada 4 macam. Semoga kita masuk yang baik di sini. 4 macam itu siapa saja, seperti apa? Ini sak jam berapa nggih? Ada pertanyaan biasanya? Ya, oke. An-nasu arba'atun, manusia itu ada 4 macam. Yang pertama, rajulun atahullahu azza wa jalla ilman wa malan. Ada seseorang yang Allah berikan ilmu sekaligus harta. Ilmu banyak, hartanya banyak.
Nah, contohnya ya yang ada depan-depan saya inilah ya. Ilmunya ya, sampai doktor, bentar lagi profesor. Ya Allahumma awin ya. Saya uti dengan Pak Rizal ini. Ilmunya banyak, hartanya juga banyak. Allah berikan ilman wa malan. Fahuwa ya'malu bi ilmihi fi malihi. Dan dia melakukan sesuatu hartanya itu dengan ilmunya. Jadi dia berbuat untuk hartanya itu dibimbing ilmunya. Mengapa? Karena dia punya ilmu, punya harta. Bagaimana dia bisa mencari yang halal, bagaimana membelanjakan yang halal, bagaimana menghabiskan, mencari dan menghabiskan hartanya itu dibimbing oleh ilmunya. Ya, ini jenis yang pertama, Allah berikan ilmu sekaligus harta, yang itu ilmunya membimbing dia untuk mengelola hartanya. Fayaqulu rajulun, lalu ada seseorang yang berkata, ini jenis yang kedua. Jenis yang kedua ini. Lau atanillahu ta'ala mislama atahullah la amiltu kama amila. Seandainya Allah itu memberikan aku seperti apa yang diberikan Allah kepadanya, niscaya aku akan melakukan seperti dia. Jadi dia itu mungkin gak punya ilmu, gak punya harta, atau punya ilmu tapi nggak ada hartanya, tapi dia punya keinginan seandainya saya itu diberi oleh Allah seperti dia, punya ilmu, punya harta, maka saya akan melakukan seperti dia. Saya dulu itu boleh nggak kita iri punya harta tapi hartanya itu habis, atau hartanya itu banyak dibelanjakan oleh dia kepada agama waktu itu ya. Banyak tokoh-tokoh kita yang dia itu ketika karena punya harta ya, pengajian justru malah membawa hartanya. Makanya favorit kalau kita bangun masjid dulu itu, karena ini sudah wafat ya, nggak apa-apa kita sebut kebaikannya, yaitu Allah yarham Pak Sunardi Sahuri. Selalu di awal itu kita iri dengan dia. Jadi sebelum orang itu nyumbang, mari kita sumbang, saya ada sekian paket, silakan yang lain nyusul. Luar biasa ya. Allah berikan ilmu dan Allah berikan harta. Orang yang tidak punya kemudian mengatakan, seandainya saya diberi ilmu dan diberi harta seperti dia, saya akan melakukan seperti dia. Ini jenis yang kedua adalah tidak diberi tapi dia punya keinginan seperti yang diberi. Katanya apa Nabi? Fahuma fil ajri sawaun. Keduanya tadi pahalanya sama. Coba. Jadi orang yang diberi harta, diberi ilmu, dia sudah beramal segitu banyaknya dengan ilmunya, hartanya dia belanjakan di jalan Allah. Ada orang tidak punya apa-apa, tapi dia punya keinginan. Kalau seandainya saya diberi seperti dia, saya akan melakukan seperti dia. Keinginan saja itu kata Nabi, pahalanya itu sama. Makanya ada dulu sahabat itu yang setengah bukan protes ya, tapi ia mengatakan kepada Nabi begini, ya Rasulullah, saya itu iri, berikanlah saya amalan yang mereka tidak bisa. Kenapa? Ada apa dengan dirimu? Kata dia, orang itu bisa beramal, misalnya ya orang-orang kaya itu amalnya ya Rasulullah, dia itu hartanya dihabiskan, dia kaya, habiskan fisabilillah. Saya nggak punya harta, saya nggak punya apapun yang bisa saya berikan ya Rasul. Kata Nabi, bacalah Allahu Akbar, bacalah takbir, tahmid, tasbih, dan itu adalah timbangannya sama, kata Nabi. Nah kalau mereka yang kaya juga baca itu, masih kalah lagi kita itu. Gimana? Tapi punya keinginan aja ternyata sama ini ya. Luar biasa ya Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah hadis sebenarnya mengatakan, dia memang Nabi ini kan seorang yang sangat ini ya Pak, familiar dan komunikatif dengan sahabat. Dia bilang, saya tanya, kata Nabi, banyak mana antara orang amal
20 dinar dengan 1 dinar. Ya sahabat dengan kur ya, semua mengatakan ya jelas banyak 20 dinar ya Nabi. Tidak, kata dia. Kalau seseorang punya 2 dinar, dia amal 1 dinar, maka itu jauh lebih besar daripada orang punya 2000 dinar, dia amal 20 dinar. Yang dilihat Nabi itu bukan amal yang diberikan, bukan. Tapi tingkat kesulitan dia meluangkan dirinya untuk datang dan beramal itu loh. Maka Bapak Ibu sekalian ke masjid, ya, ke masjid ini yang dekat sini pahalanya besar, tapi jauh lebih besar Pak Rizal yang agak jauh sana. Banyak saya lebih jauh lagi itu. Gitu. Jadi yang diukur itu adalah tingkat kesulitannya. Makanya yang punya rumah dekat masjid, alhamdulillah minimal terdengar adzan terus. Masa terdengar adzan nggak datang itu kan ya kebangetan, pinggir masjid nggak datang misalnya. Tapi kalau yang jauh juga alhamdulillah pahalanya lebih banyak. Ya itulah ya. Yang ketiga adalah ini 1, 2. Yang ketiga, warajulun atallahu malan walam yu'tihi ilman. Seseorang yang Allah beri harta tapi nggak dikasih ilmu, masya Allah ya. Dikasih harta kaya tapi nggak tahu ilmunya. Harta untuk apa dia nggak tahu. Ya, Allah berikan harta tapi dia habiskan harta bukan sesuai dengan kehendak Allah. Nggak tahu karena nggak punya ilmunya. Fahuwa yahbitu fi malihi, maka dia habiskan, dia kendalikan di hartanya itu. Fayaqulu rajulun, lalu seseorang itu mengatakan, lau atanillahu mislama atahu amiltu kama ya'malu. Seandainya aku juga beri harta ke dia, pasti aku akan melakukan itu. Jadi orang ini karena dia duitnya itu sudah lebih-lebih, apa yang saya akan beli ya? Semua sudah ada di rumah. Akhirnya pemborosan. Tekel setiap bulan ganti. Cari yang terbaru. Rumahnya masya Allah. Habis di situ, harta itu habis di situ. Kayak istana rumahnya. Apa enggak boleh? Ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau tabdzir itu kan dilarang. Makanya kita juga perlu lihat diri kita. Belum tentu orang yang punya, kadang-kadang gini ya, orang itu beli moge, motor gede, harga misalnya sampai 300 juta. Untuk apa ya? Kita itu saja untuk beli mobil saja gak bisa uang gitu motor moge apa? Padahal ternyata dia itu mobilnya sudah banyak, ya beli motor. Tahu yang kedua, ngapain ya beli mobil atau motor dijejer di rumah? Kan banyak sekali sekarang orang yang butuh buat diamalkan. Kadang kita kan menyangkanya itu sudah seudon itu. Bisa jadi dia amalnya juga banyak. Bisa jadi, kita nggak tahu itu. Tetapi yang jelas, ketika seseorang diberi harta tapi nggak diberi ilmu, itu adalah sebuah kecelakaan. Maka ketika seorang sahabat dia datang kepada Nabi agar dia bisa terus di masjid bersamanya, karena kalau dia ke masjid itu harus bergantian pakaian dengan istrinya sehingga langsung pulang. Maka kemudian dipanggil Nabi, dia mengatakan, ya Rasul, doakan saya lah biar kaya saya. Kalau kaya insya Allah tokcer lah, saya akan di masjid terus bersama engkau, nggak pulang-pulang saya. Itu bahasanya orang belum kaya. Ya, kemudian oleh Nabi didoakan. Tapi sebelumnya mengatakan, apa yang Allah berikan sekarang, istilahnya ya, apa yang Allah berikan sekarang yang sedikit engkau syukuri, ya, ma taskuru khairun qalilun minallahi taskuru khairun minal katsiri takfuru.
Yang sedikit dari Allah itu kamu syukuri lebih baik daripada banyak tapi engkau kufur nanti. Kata dia, ya sedikit-sedikit Nabi, kalau begini kan siapa kuat begini ini. Doakan saya Nabi biar kaya lah. Akhirnya betul, dia doakan kaya dan diberikan, kalau nggak salah ceritanya itu beri kambing, lalu menjadi besar banyak. Wailak, saklabah ya. Dia meninggalkan Nabi, meninggalkan masjid, celaka dia. Jadi yang ketiga ini orang diberi harta tapi nggak diberi ilmu sehingga hartanya habis bukan di jalan Allah. Bahkan dia tumpuk-tumpuk, dia meninggal hanya untuk rebutan ahli warisnya, nggak punya tinggalan apapun. Lah yang kedua, yang keempat adalah yang ketiga tadi diberi harta nggak punya ilmu. Yang ketiga, yang keempat, seseorang lalu berkata, seandainya aku diberi seperti dia, aku akan melakukan seperti itu. Kata Nabi, fahuma fil wazri sawa. Dosanya orang ini sama. Dan dia hanya punya keinginan saja. Kalau dia diberi harta akan melakukan seperti orang itu, maka dosanya itu sama. Karena itulah Bapak sekalian, ternyata niat itu mempengaruhi. Cuman kalau kita lihat hadis yang lain, ternyata niat keburukan itu belum tercatat. Ini juga perlu kita lihat. Ya. Jadi kalau orang itu berbuat niat kebaikan nggak dilakukan dicatat 1, dilakukan dicatat 10. Tapi keburukan kalau dia lakukan dicatat dosa 1, tidak dilakukan justru malah berpahala. Nah, di sini memang perlu nanti ditarjih ini ya. Nah, ini salah Pak ya. Ya. Kurang 2 menit. Nah, cukuplah. Nggak ada pertanyaan. Ini sudah adzan ini ya. Ternyata belum selesai, ini baru 1 bait ini. Terlalu banyak penjelasannya kali ya. Ya sedikit saja sampai akhir ini ya. Sudah akhir ini. Fil wazri sawa. Kita kalau nanti ada lagi kita teruskan. Bagusnya memang nanti kalau di print ketinggalan di rumah ya. Nah, taruh sini nanti bisa baca terus coret-coret biar kayak santri itu loh. Dijinggoti di bawahnya dulu saya kalau ngaji begitu Pak. Kalau di sini sudah nggak apa-apa, udah kelihatan ya. Jadi Bapak sekalian, marilah kita senantiasa memperbarui niat kita dalam apa saja. Dan itu bukan hanya orang-orang awam, orang yang sudah punya ilmu, bahkan ustadz sekalipun bisa saja tergelincir dalam niat itu. Ya. Karena itu maka ini bukan hanya Bapak Ibu, untuk saya sendiri. Bagaimana niat itu harus kita perhatikan, kita serius. Niat kita tidak lain adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kalau kita ngajar dapat gaji itu nggak ada persoalan. Ya. Bahwa kita bekerja digaji itu nggak apa-apa. Kita juga misalnya jadi tukang, memang ya kalau nggak digaji nanti istrinya makan apa? Ya, itu nggak ada persoalan. Tetapi niat kita yang harus kita benarkan, bahwa niat kita tidak lain mencari ridha Allah dan dianggap dan kita yakini apa yang kita lakukan itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu sekalian, mohon maaf ini malah tidak ada tanya jawab karena habis waktunya. Ternyata cepat sekali maghrib isya ini ya. Cukup nggih? Makasih. Kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.